Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalamun ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Peserta suluk santri merah putih yang saya sayangi, kita lanjutkan ta'lim kita masih dengan tema adab pencari ilmu. Adab ya, pakai B, adab pencari ilmu. Kita kutip dari kitab Ta'lim Muta'alim, juga diambil dari syairnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemarin kita buka ya, yang kita coba sekilas yang 3 hal yang kemarin. Nanti kita lanjutkan 3 lagi. Kemarin yang kecerdasan, dukain, ya kan? Dukain wa khirsin wastibarin. Jadi dukain, cerdas. Memang harus ada kecerdasan, jadi harus ada otaknya. Rupa ayam ada otaknya, kambing ada otaknya. Ya, maksudnya ada kecerdasan. Makanya di sini tertulisnya dukain, ada kecerdasan. Kalau ayam di sop aja udah. Jadi maksudnya harus waras gitu, harus waras. Terus yang kedua hirsin, semangat. Ya, tadi kemarin udah diceritakan ya, harus punya semangat, ada kemauan, ada kemauan yang sungguh-sungguh. Yang ketiga wastibarin, kita harus sabar. Jadi memang berbagai macam kendala dalam menuntut ilmu itu harus wajar. Jadi karena memang kemarin udah saya ceritakan bahwa iblis itu paling fokus untuk ngurusin orang yang mencari ilmu. Nah, jangan heran kalau lagi mencari ilmu itu ada aja masalahnya. Tapi ya harus kuat. Dan yang keempat, kita lanjut ya, langsung keempat, bulghatin atau ongkos. Jadi menuntut ilmu itu ada biaya. Bahkan ini kisah yang sangat masyhur bahwa Imam Malik, imam yang sangat kita hormati, itu sampai harus menjual salah satu penopang atap rumahnya dulu untuk bekal menuntut ilmu. Artinya ada perjuangannya gitu. Jadi biaya ini untuk memperjuangkan sebuah ilmu. Untuk apa? Dengan perjuangan itu nanti Allah akan fahamkan ilmu lebih banyak lagi. Allah akan beri keberkahan dari perjuangan kita itu. Gitu. Kalau pengennya gratisan, Pak, saya pengennya gratisan terus. Ya boleh saja gitu. Tapi nanti Allah akan timbang-timbang. Tapi juga gak usah khawatir ya. Kalau kalian kesulitan, memang benar-benar keadaan yang tidak ada, minimalnya yang namanya perjuangan itu ada ongkos ya. Ongkos itu sebuah perjuangan untuk menuju ke sana, ya, untuk menuju ilmunya itu gitu. Kalau kalian nggak punya motor, minimalnya mau mengayuh sepeda, nah itu ada perjuangannya namanya, ada ongkosnya. Jadi kalau kita sekarang belajar online, apa ongkosnya? Ya kuota lah gitu, kuota kalian diperbanyak untuk thalabul ilmi ini. Karena harus melalui aplikasi, saya sarankan lewat aplikasi karena biar kita lebih mudah. Di situ juga banyak materi-materi agama yang baik Indonesia dan internasional, itu ada di aplikasi yang tadi saya sarankan ke kalian. Jadi tadi ya, biaya itu penting. Membeli kitab, membeli buku, alat tulis. Nah, kembali lagi saya terangkan bahwa kalian harus menulis. Saya bilang kalian belajar mencermati, belajar menulis. Karena menulis itu otomatis kalian mengasah otak kalian. Pergerakan tangan kalian itu connect dengan otak. Jadi jangan fotokopi tumpuk di rumah, itu kalian akan sangat kesulitan untuk bisa paham. Dan Allah akan sulit juga memberi kefahaman nantinya. Oke ya, biaya harus ada dalam sebuah pencarian ilmu. Yang kelima, irsyadi ustadi, petunjuk guru. Harus ada gurunya. Jadi dalam menuntut ilmu itu harus ada gurunya. Jangan sampai berguru sendiri, otodidak. Ini sangat membahayakan. Untuk satu hal tertentu sangat membahayakan, terutama untuk ilmu agama itu sangat membahayakan. Karena ada dosis-dosis tertentu, ada tafsir-tafsir. Jadi kalau Quran itu ada asbabun nuzulnya, kalau hadis itu ada asbabul wurudnya. Jadi itu harus ada guru, dijelaskan dengan benar. Jangan hanya dengan membaca terjemahan terus kalian vonis dengan otak kalian.
bermusyawarah sendiri dengan otak sendiri, maka yang terjadi adalah kecelakaan. Karena celaka menafsirkan sendiri. Gurunya pun harus guru yang bersanad ya, sanad dari gurunya guru, gurunya guru, guru hingga imam besar kita, terus sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ke malaikat Jibril, dan ke Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ilmunya memang bersanad, nyambung terus. Banyak pesantren di Indonesia ini yang ilmunya nyambung luar biasa, dan saya mengikuti itu karena saya juga ingin mendapatkan keberkahan dari ilmu yang bersanad. Jadi wajib ada guru, wajib ada guru, dan kalian harus hormati, harus muliakan gitu. Makanya tidak minta dihormati seorang guru itu sebenarnya justru malah kalian atau kita yang memang harus memuliakannya gitu. Bahkan di dalam kitab ta'lim ini lebih dalam lagi, kalau nantinya dipelajari lebih dalam lagi, berjalan di depan guru itu saja tidak boleh, asal selonong itu tidak boleh. Maka kalau kalian lihat ada video-video di santri di sebuah pesantren itu, jalannya saja kalau di depan guru harus mundur, nggak sembarangan gitu. Duduk di tempat duduknya guru itu pun juga tidak boleh. Wah, nggak apa-apa Pak, akrab, nggak bisa. Kalian akan kesulitan untuk mendapatkan keberkahan ilmu jika tidak mengikuti adab ini. Kenapa? Karena ini memang perkara-perkara yang sepertinya ringan, tetapi membawa keberkahan dan kefahaman tentang ilmu yang kita pelajari itu. Maka jangan heran loh, setarnya bareng, kelasnya sama-sama dulu satu kelas gitu, tapi begitu finishnya beda-beda gitu. Ada yang sukses duluan, ada yang jadi pembesar duluan, dan sebagainya. Itu kenapa? Karena keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalaupun yang ketinggalan ya gak usah berkecil hati. Pak, finish saya kok telat, apa mungkin gak berkah? Jangan dulu, belum tentu, karena Allah punya cara, Allah punya skenario lain-lain ya. Kita lanjut yang keenam. Yang keenam, tulu zamani, atau adanya waktu zaman, adanya waktu yang panjang. Jadi memang belajar itu untuk yang perkara yang keenam harus ada waktu. Seperti ini, kalian meluangkan waktu. Pesantren Ramadan ini 1 bulan full kalian belajar. Kemarin udah niat ya, udah niat, terus belajar betul, kalian pelajari, kalian cermati dengan waktu yang sekian. Nah itulah nanti ilmu itu akan masuk. Itu adabnya, memang harus ada waktunya. Pengennya langsung celing, pinter gitu, laduni ya, gitu, ilmu yang langsung mendadak pinter. Itu kalau di ilmu pengetahuan, pengertian ilmu pengetahuan tidak dimasukkan kategori. Padahal kalau secara ilmu agama ada ilmu laduni, itu ada. Tapi itu hanya khusus orang-orang yang diangkat menjadi wali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti prosesnya. Jadi ada 6 perkara tadi. Ingat, yang pertama kecerdasan, ya harus ada kecerdasan. Yang kedua harus ada kemauan, ada semangat, ada sungguh-sungguh. Yang ketiga ada kesabaran. Yang keempat ada biaya. Kelima ada guru. Dan yang keenam ada waktu. Harus menyiapkan waktunya. Sementara ini dulu materi kita. Mudah-mudahan kita bisa ambil ilmunya dan Allah kasih paham untuk kita semua. Nanti kita bahas jika kalian ada yang perlu dipertanyakan, ada yang ditanyakan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.